balik lagi di Faperta FM. Oke, di episode kali ini aku, Reviana Azara, mahasiswi Ilmu Tanah angkatan 2023 yang akan menemani kalian semua di episode kali ini. Nah, di episode kali ini tuh aku nggak sendiri. Di sini aku bareng sama bintang tamu yang keren banget. Jadi dia itu finalis Putra Putri Solo tahun 2024. Boleh dikenalin dulu namanya siapa? Ya, semuanya selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Perkenalkan, nama aku Setia Lintang Firmala Dewi dari Ilmu Tanah angkatan 2023 Fakultas Pertanian Universitas Dasar Surakarta. Oke, kan Lintang sendiri kan Putra Putri Solo ya. Mungkin untuk pertanyaan awalan ini bisa dijelasin dulu ke pendengar, ke sobat Faperta tentang apa sih itu Putra Putri Solo, sama bisa dijelasin kayak tugasnya, terus tanggung jawab utama sebagai Putra Putri Solo sendiri itu apa, karena mungkin sobat Faperta itu belum ada yang tahu banget tentang Putra Putri Solo itu sendiri. Nah, oke. Sebelumnya Putra Putri Solo itu yang jelas muda-mudi kota Solo yang berpegang teguh pada kebudayaan yang ada di kota Surakarta, Mbak. Nah, tugas utamanya yaitu yang pastinya Duta Wisata Kota Surakarta, yaitu mempromosikan Kota Surakarta di khalayak umum, mempromosikan baik di bagian wisatanya maupun kuliner atau kebudayaan yang ada di Kota Surakarta. Nah, nanti diharapkan Duta Wisata atau Putra Putri Solo ini mampu memperkenalkan Solo di khalayak luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi orang-orang di luar atau yang belum tahu kota Solo ini kayak apa, mereka tuh jadi kayak, oh, Solo tuh ternyata seperti ini ya, gitu, yang masih terkenal dengan the spirit of Java ini itu. Oke, sekarang aku penasaran nih, apa sih yang bikin kamu tertarik buat masuk Putra Putri Solo ini? Ini tuh udah jadi kayak impian awal kamu, atau mungkin ini lebih ke keputusan spontan aja? Kalau untuk tertarik tuh sepenuhnya enggak, karena sebelumnya awalnya juga masih mundur pengen daftar atau enggak, tapi lebih pengen kayak improve dan pengen ngembangin bakat di lingkup yang lebih besar. Selain itu juga punya kelebihan untuk tari tradisional, di mana nanti harapannya melalui ajang pemilihan Putra Putri Solo ini aku bisa membawa atau memotivasi khalayak muda untuk ikut memperkenalkan budaya Solo atau ikut bisa berpartisipasi, dimana juga arus globalisasi saat ini kan juga udah mulai hilang kebudayaannya ya. Jadi mungkin dari jalan ini nanti aku bisa membawa generasi muda untuk lebih kenal lagi dengan budaya Kota Solo. Keren banget ya teman-teman. Berarti ini tuh kamu daftar Putra Putri Solo ini dari kapan kalau boleh tahu? Waktu libur semester itu mungkin Agustus akhir ya, itu mulai pendaftaran dan mulai membuat video-video perkenalan atau persyaratan untuk mendaftar. Oke, tadi kan kamu udah jelasin kayak masuk Putra Putri Solo tuh berarti kan kayak susah gitu ya, dan terlebih ada kayak buat bakat-bakat yang tadi. Nah, sekarang kan kamu ini juga kuliah di Fakultas Pertanian yang udah sibuk banget sama tugas-tugasnya. Terus sekarang kamu ditambah lagi jadi Putra Putri Solo. Nah, itu gimana sih cara kamu tuh ngatur waktu? Ada nggak sih cara khusus yang kamu lakuin biar semuanya tuh tetap ke-handle? Kalau dari aku sih, gimana cara aku tuh memperkenalkan diriku sendiri, gimana cara aku tuh kesibukanku tuh apa aja sih di dunia perkuliahan ini, dan gimana cara aku mengatur waktu biar keduanya tuh bisa jalan. Nah, yang pastinya tuh aku membuat list-listan kegiatan yang akan aku lakukan di hari ini atau besok atau lusa dan seterusnya. Dan itu aku buat target hari ini harus selesai, jadi besok itu nggak ada kecampur sama hari yang ini dan seterusnya. Nah, itu ngebuat aku juga bisa memulai kegiatan yang seharusnya aku lakukan besoknya itu juga bisa lebih cepat dilakukan sekarang gitu sih. Oke, berarti tadi ya to-do list tadi tuh Iya, sangat penting berarti buat kamu ngelakuin itu. Iya. Oke, keren. Terus kira-kira nih sebagai Putra Putri Solo tuh mungkin ada nggak sih momen-momen tertentu di mana tuh kamu ngerasa terbebani dengan semuanya, dan gimana sih cara kamu nemuin keseimbangan buat dalam menjalani semuanya walaupun kamu merasa kayak terbebani gitu? Pastinya many ups and downs I've been through ya. Yeah. Juga namanya juga manusiawi, pasti juga pernah merasa terbebani. Cuman kadang kalau aku merasa kayak gitu aku istirahat dan istilahnya berpikir bahwa
ini kan emang jalan yang aku pilih dan ini juga tanggung jawab yang aku pilih juga, dimana nanti tanggung jawab dan konsekuensi itu pasti ada. Jadi itu adalah hal yang bikin aku menghilangkan terbebani itu tadi. Jadi dengan hal itu sih lebih tepatnya bersyukur juga, karena itu ya pilihan aku, intinya ya itu pilihan kita. Pilihan kamu, jadi kamu kayak merasa harus lebih tanggung jawab buat semua gitu, walaupun terbebani. Iya. Oke, kasih buat penjelasannya. Nah, sekarang aku penasaran nih dengan pokoknya kan tadi kan kamu bilang kayak Putra Putri Solo itu kan padat juga ya jadwalnya, dengan kamu kemana gitu kan. Nah, itu tuh dengan semua aktivitas yang kamu jalanin, gimana cara kamu tuh jaga kesehatan fisik sama mental kamu biar kamu tuh siap jalani semuanya gitu? Kalau untuk fisik yang pastinya istirahat yang cukup, karena kalau untuk aku tuh tidur tuh penting banget ya, karena kalau begadang atau gimana pun aku gak fit untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Nah, jadi tidur itu buat aku hal yang sangat penting. Selain buat istirahat juga itu bisa recharge energi ya, refresh otak kita yang udah digunakan seharian. Kalau untuk mental sih aku lebih menggunakan lingkungan aku yang positif tentunya untuk support aku, karena juga selain itu juga nggak ada yang bisa menyongsong mental kita buat tetap senang gitu kan selain lingkungan kita. Betul. Lingkungan sih yang paling berperan untuk mental aku. Oh, berarti tadi kamu bilang lingkungan tuh yang berperan. Berarti kayak menurut kamu tuh dukungan dari teman-teman sama keluarga kamu sendiri tuh berarti ini punya apa sih maksudnya peran yang besar bagi kamu sendiri? Iya, pastinya dukungan orang tua dan lingkungan juga itu penting banget, karena berkat mereka juga aku bisa ada di jalan ini dan selalu supportnya, walaupun aku maju mundur buat mulai, tapi mereka selalu meyakinkan buat tetap maju aja, coba aja dulu. Nah, tadi kan aku dengar cerita kamu tuh di Putra Putri Solo ini tuh, Putra Putri Solo ini kayak seru banget, tapi menurut aku juga nggak gampang kan buat dijalaninnya. Itu tuh gimana sih rasanya kamu jalanin peran ini, dan mungkin ada nggak pelajaran yang paling berharga yang kamu dapetin ketika kamu tuh ngikutin Putra Putri Solo ini? Untuk kesan dan rasanya tuh kayak masih nggak nyangka ya bisa ada di 20 besar, dan itu adalah kesempatan yang luar biasa juga. Dari beberapa sebelum tes itu juga orangnya banyak gitu loh, ternyata aku bisa ya masuk 20 besar, itu udah kesannya udah luar biasa buat aku sendiri. Nah, kalau untuk pelajaran yang aku ambil tuh banyak, karena kalau diceritain satu-satu juga kayaknya panjang banget kan. Nggak apa-apa, ceritain aja Kak. Jadi kayak ya kan dari awal itu dilakukan pembekalan sebelum diangkat menjadi Putra Putri Solo. Kita diajarkan tentang insight pengetahuan di kota Solo, sejarahnya gimana. Kayak aku tuh jadi tahu, wah ternyata kota Solo, kota kelahiran itu seperti ini sejarahnya. Nah, yang kamu sendiri tuh belum tahu sedalam itu, ternyata diajarin di dalam pembekalan ini. Benar banget. Nah, dan aku tuh kayak selain di pengetahuan insight kota Solo itu, aku juga dapat pelajaran internal kayak gimana sih aku berbusana, gimana berpenampilan, bagaimana public speaking, dan bagaimana bahkan table manner pun itu juga diajarkan. Jadi itu merupakan kesempatan yang luar biasa yang nggak semua orang tuh bisa dapetin gitu. Jadi aku merasa kayak ya bersyukur banget sih udah masuk ke saya. Oh, berarti kalau boleh tahu nih, pas pembekalan itu tuh kamu kayak ngeluarin duit sepeser pun atau udah dibayarin dari dinasnya tadi? Kita sama sekali nggak ngeluarin uang, dan itu selama 10 hari dari pagi bahkan sebelum terbit matahari jam 6 itu sampai larut jam 10 malam itu kita melakukan pembekalan. Jadi istilahnya karantina, cuma nggak nginap gitu aja sih. Oh, berarti makan itu sudah dibiayai. Oh alah, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ada satu hal lagi ini yang aku penasaran, sama mungkin banyak teman-teman di luar sana yang penasaran juga. Ada nggak sih tips dan trik untuk teman-teman atau sobat Vaperta yang ingin ngikutin jejak kamu di Putra Putri Solo ini?
Kalau untuk mengikuti jejak Putra Putri Solo itu termasuk non akademik juga ya. Dan itu yang pertama kalian harus mempelajari passion diri kalian sendiri. Nah, dimana passion itu kan nggak melulu di akademik ya. Kadang ada di luar akademik, bahkan ya seni atau itu kan juga di luar akademik. Nah, itu kalian bisa mempelajari passion kalian. Nah, kalau misal kalian passionnya memang nggak di akademik, nggak usah dipaksa, karena juga itu berarti bukan passion. Nah, kita bisa misal passionnya di seni atau di fotografi, itu pedalimi aja di situ dan mulai berani melangkah buat ikut kompetisi-kompetisi yang mengenai passion kalian. Nah, untuk biasanya kebanyakan anak muda sekarang kayak aduh aku belum ada track record nih sebelumnya, takut gitu ya, takut memulai. Nah, itu mulai aja dulu, karena aku dulu juga sebelum jadi Putra Putri Solo tuh kayak aku nggak ada track record di kedutaan, kayak duta wisata mana atau itu aku belum pernah ikut sama sekali, dan itu adalah hal yang bikin aku maju mundur juga. Jadi intinya mulai aja dulu, karena ya kalau nggak mulai sekarang kapan lagi. Berarti Coach itu kayak pede aja dulu gitu ya? Coba aja dulu. Oke. Nah, karena udah nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak tentang pengalaman Lintang sendiri jadi Putra Putri Solo, sama makasih banyak buat waktunya dan sharing-sharing ceritanya, cerita inspirasi yang pastinya Sobat Vaperta di luar sana tuh jadi lebih kenal apa itu Putra Putri Solo dan mungkin termotivasi untuk mengikuti jejak seperti Lintang sendiri. Oke. Sekian dulu untuk episode kita kali ini. Jangan lupa untuk ikutin episode berikutnya.